Yang adalah rama-rama kupu-kupu yang indah berterbangan di alam raya. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan pesan pertama kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Harapan Nusantara agar dapat meningkatkan kualitas semua perangkat yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, bukan hanya sarana prasarana, tetapi juga sumber daya manusianya. Insya Allah Pemda akan siap untuk bersama-sama dengan Harapan Nusantara untuk memajukan perguruan tinggi ini agar memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Lalu hanya sekedar sarana prasarana, Prof. Agil, insya Allah di akhir masa jabatan saya ini tahun 2023, Prof, bulan September tahun 2023 yang akan datang, karena kuku hitam bukannya mendapat pembelaan, tapi justru mengatakan anak matame memberikan malu kepada orang tua. Begitu kata orang tua zaman dulu. Tapi jangan bicara seperti itu di zaman sekarang. Perbedaan perlakuan di dunia pendidikan kita begitu berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Ketika anaknya kena bekas pukulan guru, apakah di kakinya, di tangannya berbekas? Insya Allah di akhir masa jabatan saya ini tahun 2023, Prof, bulan September tahun 2023 yang akan datang, saya sudah bercita-cita untuk memberikan sumbangsih kepada Harapan Nusantara berupa perluasan lahan di sebelah kanan ini. Berapa luasnya nanti kita tidak tahu, berapa luasnya, berapa kemampuan Pemda. Dan disitulah nanti Kanda Rahmat Hidayat membangun gedung yang megah sebagai kolaborasi antara Pemda dengan DPR, jadi DPR Republik Indonesia. Yang kedua adalah mari didik anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini dengan jangkauan yang jauh ke depan, karena mereka berbeda di mana alam kita hidup pada masa lalu dan masa kini. Dulu ketika saya kecil, setiap hari Jumat sama dengan Kanda Rahmat itu sama kita semua. Di depan kelas kita itu berdiri kita berjejer, periksa kuku oleh guru kita. Sisi pedang kukunya sekedik, ada penggaris belik, cerek. Bahkan ada yang luka. Ketika saya mengadukan ke rumah kepada orang tua kami, Pak, tadi saya dipukul oleh guru karena kuku hitam, bukannya mendapat juga membawahi Komisi 8 fraksi PDI Perjuangan yang membawahi bidang pendidikan. Al-Mukarram Akhin Al-Aziz, Profesor Dr. Syed Agil Al-Idrus, para pejabat sipil TNI dan Polri yang saya hormati, Bapak Kopertais Wilayah Mataram. Disebutkan wisuda beberapa bulan yang lalu pernah tertunda karena tidak mendapat rekomendasi dari Kopertais. Sebenarnya tidak terlalu tepat, ya, tidak terlalu tepat, karena ada persoalan yang berkaitan dengan SPMI yang belum dituntaskan oleh State Palapa. Karena dalam sistem akreditasi kita yang sekarang ada syarat kuadru akreditasi itu ada 3. Syarat perlu akreditasi itu yang pertama itu adalah kurikulum. Kurikulumnya kita harus tetap update. Kurikulum di perguruan tinggi itu maksimal 5 tahun kita harus update terus. Kemudian yang kedua berkaitan dengan SDM. Apakah dosen-dosen kita
State Palapa ini punya 4 program studi, PAI, PGMI, PIAUD, dan MPI. Apakah semua dosen-dosen yang ada di 4 program studi itu sudah linear apa tidak? Karena linearitas dosen masing-masing prodi itu ada 5 yang diwajibkan. Maka yang 5 itulah yang menjadi tuan gurunya di prodi-prodi itu. Kalau itu kurang, pasti nanti itu akan menjadi masalah. Nah, sehingga dan yang terakhir berkaitan dengan SPMI. SPMI itu sistem penjamin mutu internal. Ini yang harus Bapak Pembina, Profesor Agil, panggil Bapak aja, nggak usah panggil adik lah. Yang saya hormati Ketua, bukan Rektor ya, Ketua ya, istilahnya Ketua, dan semua pembantu-pembantunya. Yang saya hormati ini Bapak Kopertis, Nusa Tenggara Barat, Nusa NTT ya, tuh NTT. Para wali wisudawan, para undangan, lebih khusus adalah saudara-saudara yang diwisuda. Pertama-tama mari kita panjatkan mengangkat kejahilan dari mereka, maka hal itu akan menjadi nilai plus kebaikannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang berbahagia, khususnya wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, keutamaan lain yang dapat diperoleh seorang pendidik adalah pahala yang tidak terputus selama ilmu yang ia ajarkan terus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, jika seorang meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengangkat kejahilan dari mereka, maka hal itu akan menjadi nilai plus kebaikannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang berbahagia, khususnya wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, keutamaan lain yang dapat diperoleh seorang pendidik adalah pahala yang tidak terputus selama ilmu yang ia ajarkan terus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, jika seorang meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassallallahu ala khairu khalqihi sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi